Jadi kalau perlambang tonsil secara budaya langsung ke budayanya ya. Tonsil itu sama dengan diri sendiri, rekan-rekan sekalian. Jadi fungsi dari diri sendiri itu adalah yang menyaring, berarti kan menyaring yang namanya kuman dan menyaring yang namanya racun. Jika kita mampu menyaring kuman dan racun, maka otomatis rekan-rekan sekalian, makanan yang masuk ke dalam pencernaan menjadi baik. Kemudian enzim dan koenzim yang mempengaruhi terhadap proses otak juga akan baik. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau fungsi tonsil itu diibaratkan dengan fungsi dari diri kita sendiri, yaitu untuk menyaring ya. Menyaring kuman dan racun. Dan secara otomatis tonsil itu juga berfungsi sebagai pembentuk antibodi awal. Kenapa Rasulullah SAW menyarankan kita itu untuk mengunyah 7 sampai 15 kali kunyahan? Karena ketika kita mengunyah antara 7 sampai dengan 15 kali tersebut, maka secara otomatis itu akan memberi kesempatan kepada tonsil untuk membunuh kuman ataupun melemahkan virus ya, serta menetralisir dulu racun yang ada pada makanan tersebut. Begitu. Jadi hal ihwa apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah selalu bermakna dan bermanfaat bagi umatnya ya, pengikutnya. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi seperti itulah ya rekan-rekan sekalian apa yang terjadi pada tubuh kita. Jadi kenapa saya harus menerangkan dulu mengenai kuman tadi? Biar nyambung, karena mau nyambung gitu ya. Karena mau nyambung lah, abdi menerangkan heula kuman. Yang kedua rekan-rekan sekalian. Jadi tonsil itu perlambang diri sendiri ya. Perlambang ketahanan pada diri sendiri. Jika ketahanan pada diri sendiri itu kan, diri sendiri itu kuat, maka rekan-rekan sekalian otomatis otak dan pencernaan juga kuat. Oke, itu. Yang kedua kelenjar timus ya. Kelenjar yang ada di tengah dada. Di belakang rongga dada tengah ini ya, di belakangnya ya, bukan di depannya. Jadi nempel gitu pada di belakang rongga dada tersebut itu. Nah, sistem atau organ timus ini ya termasuk ke dalam dua sistem. Yang pertama itu disebut sistem limpatik ya, atau sistem kekebalan tubuh, dan yang kedua juga timus itu disebut sistem endokrin. Sistem hormonal ya rekan-rekan sekalian. Jadi di dalam sistem limpatik itu ada yang termasuk terhadap sistem limpatik itu sendiri dan ada yang termasuk ke dalam sistem endokrin atau sistem hormonal. Oke ya. Jadi sekali lagi timus berada di tengah tulang dada ya. Nah, fungsi dari timus itu sendiri adalah untuk mematangkan sel darah putih. Jadi jika sekarang sel darah putih itu diproduksi oleh susunan tulang belakang dan kan gitu ya, disempurnakan oleh liver, kemudian dimatangkannya itu adalah di organ timus. Oke. Yang kedua, fungsi dari organ timus itu adalah untuk menegakkan di dada ya, menegakkan, berarti membuat postur dada dan punggung itu proporsional. Dada dan punggung itu proporsional. Karena banyak orang yang menonjol ya, di tengah dadanya menonjol, kemudian di punggungnya itu lordosis gitu ya, atau skoliosis ya, atau kiposis gitu. Nah, itu fungsi untuk menegakkan atau menstabilkan dada dan punggung itu berada juga pada timus. Yang ketiga rekan-rekan sekalian, fungsi dari organ timus itu sendiri adalah untuk memperkuat otot dada ya, dan memperkuat juga otot punggung. Dan yang keempatnya adalah untuk sistem kekebalan tubuh ya. Oke, berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh, khususnya rekan-rekan sekalian dalam membunuh kuman. Begitu. Recording stopped. Nah, rekan-rekan sekalian perlu dipahami ya bahwa Recording in progress. Organ timus ini sendiri ya, kalau secara budayanya rekan-rekan sekalian nih, secara budayanya ini adalah organ timus itu adalah diperlambangkan dengan ya, dengan anak
atau orang yang kita besarkan. Kenapa? Karena timus ini sangat berhubungan dengan dada, dengan punggung dan tangan, rekan-rekan sekalian ya. Oke, jadi yang mengontrol ada tenaganya di tangan, ada tenaganya di punggung ya. Itu termasuk ke dalam yang namanya organ timus ya itu. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau misalkan timusnya kuat, maka tangannya itu lebih cenderung kuat. Kan seperti itu rekan-rekan sekalian. Jika timusnya kurang kuat, berarti ya tangannya juga kurang kuat. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Salah satu faktor yang bisa menguatkan tangan, genggaman tangan, rayahan tangan, ataupun kekuatan tangan itu adanya di rongga timus atau di organ timus. Nah itu perlambang bagi anak atau orang yang kita besarkan. Anggap dalam JM itu adalah anak secara biologis atau jaringan. Kenapa demikian rekan-rekan sekalian ya? Kalau secara budaya dulu nih rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau seseorang nih yang sudah punya anak, nah kemudian sudah punya jaringan ya. Jadi kan intinya itu adalah mematangkan sel darah putih. Fungsi di sel darah putih itu untuk membunuh dan melemahkan kuman. Makanya berarti seseorang yang sudah menjadi orang tua ataupun pendahulu kan gitu. Ketika dia sudah bisa memberikan solusi ya. Memberikan solusi atau memberikan jalan keluar. Memberikan satu petunjuk ya. Bagaimana supaya memecahkan tantangan bagi anaknya ataupun jaringannya, maka orang tersebut itu akan tegak, akan selalu di postur, akan menjadi sentrum dari tangannya itu. Bisa dipahami ya. Jadi tugas kita kan bukan untuk merubah seseorang kan gitu ya, tetapi bagaimana si orang tersebut itu adalah bisa memberikan solusi bagi anak ataupun jaringannya ketika menghadapi tantangan. Oke, seperti itu. Yang kedua, rekan-rekan sekalian ya, fungsi dari timus itu adalah menegakkan dada dan punggung. Jika seseorang orang tua rekan-rekan sekalian atau ya, atau orang yang sudah mempunyai pengikut, kalau dia terlihat terlihat aja dulu, bukan kenyataannya tegar we gitu dalam masalah apapun gitu, dalam menghadapi apapun, ente babari amek, te babari te sindir sampir dan lain sebagainya lah ya, tegak we aja gue gitu. Nah itu bangetnya katingali kenapa padahal mengagolak di hati nanti banget we lah aja gila gitu lah katingali. Biasanya kan orang tersebut akan selalu bisa menggerakkan tangannya, menggenggam tangannya. Ketika misalkan otak ini menyuruh kepada timus, saya gerakan tangan kiri ya, itu si timus ini akan menyemprotkan hormonanya untuk menggerakkan tangan kiri sekuat-kuatnya. Ketika otak ini menginginkan tangan kanan itu untuk meraih apapun, maka si otak itu akan menyemprotkan kekuatan pada timus dan timus menyemprotkan kekuatan pada tangan kanan. Nah, seperti itu. Jadi, orang-orang yang terlihat lebih tegak, lebih teduh, berarti kan gitu ya, menjadi pengayom, biasanya orang-orang tersebut ya akan dipostur oleh anaknya atau jaringannya. Itu berarti secara budayanya rekan-rekan sekalian ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, fungsi dari organ timus ini sendiri adalah untuk menguatkan otot dada dan punggung. Sama dengan dalam situasi apapun sebagai orang tua ataupun orang yang diikuti, dia akan selalu menguatkan, bukan mematahkan. Beda ya, menguatkan, bukan mematahkan. Menguatkan dalam segala aspek, lain pika keseleun meureun ya gitu ya. Dalam membangun jaringan lain pika keseleun, coba kebayang nggak rekan-rekan sekalian, bagi yang sudah punya jaringan cado tamun teu pernah kesal, coba nya kesal kuno di luhur, nya kesal kuno di handap gitu kebayang. Tapi kita tetap aja menjadi supporter ya, menjadi support terdepan dari orang-orang yang mengikuti kita. Itu tidak mudah. Tapi rekan-rekan sekalian, itu akan
akan bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi ini masalahnya adalah masalah kebiasaan. Siapapun kita sama belajar. Saya sedang belajar, rekan-rekan sekalian sama-sama belajar. Mari kita saling ingatkan. Ya, jika saya tidak menjadi penegak, jika Anda juga tidak menjadi penegak, yuk mari kita sama-sama ingatkan. Karena manusia itu selalu ada kekurangan. Tetapi pahami rekan-rekan sekalian, kekurangan kita adalah kelebihan kita, dan kelebihan kita itu adalah kekurangan kita. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan nih. Jadi ini fungsi organ timus sok rada ngepret kan banget teh. Biasanya seperti itu. Jadi kalau berbicara organ timus kakepret teh banget teh, pang kepret-kepret nah itu gitu. Nah itu rekan-rekan sekalian. Oke, jadi perlambang apa sih yang timus itu? Timus itu adalah perlambang dari fungsionalnya anak dan orang yang dibesarkan ya rekan-rekan sekalian. Yang ketiga itu adalah nodus atau nodul limpa. Nodus limpa itu ya fungsinya ya tempat memantau, tempat membersihkan dan menyaring getah bening. Jadi tempat memantau di sini berarti mengikuti ya. Nodus begini rekan-rekan sekalian, kan ibaratnya aja rantang tak kabah dina awak urang teh tak eta teh kelenjar limpa ya judulnya gitu. Rantang kan. Nah, di tiap lipatan atau sendi-sendi ya, itu ada nodulnya. Nodul anggap anggur kawas anggur. Seperti halnya anggur, nempel gitu. Jadi di setiap lipatan khususnya ya, lipatan ketiak, selangkangan dan kemudian leher serta kepala, nodusnya itu banyak. Anggurna teh banyak, lebih banyak dibanding dengan bagian yang lain gitu. Nodus ya. Oke, rekan-rekan sekalian, kalau misalkan mau tahu nih, kalau ada orang nih gini kan kena istilahnya itu kelenjar getah bening cenah gitu nya. Hek dicampak geuning dina beheungna teh, di lehernya itu diraba. Loh, ini enggak garanjil gitu loh. Ini hanya seperti itu. Nah, itu yang disebut nodus itu adalah bagian yang ketika misalkan seseorang terkena, misalkan contoh lagi rekan-rekan sekalian, ketika seseorang sakit gigi ya. Nah, maka di daerah lehernya, sakit gigi sebelah kiri, di daerah leher yang sebelah kirinya itu suka gerenjil seperti itu rekan-rekan, seperti kelereng kecil ya. Nah, itu yang disebut nodus. Jadi yang paling banyak itu di mana? Di leher, di ketiak, di selangkangan dan kepala. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Nah, anggapkan kabel rantang nih, kabel di tubuh kita rantang. Nah, di tiap lipatan dan bagian-bagian yang saya sebutkan tadi, nah ada nuagaran itu si kayak ini ya, kayak buah anggur. Nah, itu namanya nodus. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Jadi nodus itu terkoneksi ya, ada di setiap bagian di dalam sendi tubuh kita gitu. Begitu seperti hanya orang tua rekan-rekan sekalian ya. Jadi perlambang orang tua. Perlambang orang tua itu sama dengan orang yang membesarkan kita ataupun orang yang menjadi orang tua secara jasadiah kita gitu. Oke itu ya. Kan fungsinya mantau geuning ke anak teh. Beberes, membersihkan gitunya. Nyaring gitu kan, menyaring ada orang lain yang menyebutkan bahwa kita itu jelek, wah dia yang paling terdepan, benar nggak? Benar nggak orang tua kita, bagi yang masih ada orang tua ya? Biasanya orang tua itu lebih cenderung kajenting aing paeh daripada anak aing kudu, kan gitu ya? Daripada anak saya itu harus jelek dan lain sebagainya. Itu fungsinya. Seperti itu berarti kan fungsi orang tua bagi tubuh kita, bagi diri kita. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, organ yang keempatnya itu adalah organ limpa ya. Di sini adalah cadangan darah. Jadi kalau seandainya nih, kan fungsi liver itu adalah sebagai pabrik terbesar yang memproduksi makanan bagi tubuh manusia. Jadi ketika liver itu sudah selesai memproduksi, maka si makanan yang sudah jadinya itu dikelimpakan. Setelah dilimpa, diedarkanlah kepada seluruh tubuh ya, dari mulai bagian atas dan bagian bawah. Ketika setelah diedarkan makanan tersebut tetapi ada sisa ya. Ada sisa nih. Jadi misalkan kebutuhan tubuh itu misalkan 30. Tetapi ya
makanan yang diedarkan itu ada 35, berarti yang 5-nya itu disimpan di limpa sebagai cadangan darah. Ketika tubuh memerlukan satu gerakan yang lain, itu cadangannya diambil lagi gitu. Oke ya, cadangan ya, atau disebut juga tabungan darah, atau disebut juga bank darah, rekan-rekan sekalian. Itu limpa. Nah, kemudian yang kelimanya itu sumsum tulang. Oke, organ limpa itu apa sih rekan-rekan sekalian ya? Jadi itu adalah kalau organ limpa itu disebut juga ya, kalau secara perlambang budayanya itu adalah kalau yang sudah nikah itu mertua. Oke, mertua ya. Jadi mertua mah udah mau ganeng lamun geus lobat ningali tabunganana aya gitu anakna teh gitu kan. Terus katingali rencem gitu nya. Naon rencem? Apa rencem? Istilah rencem itu apa? Jadi kalau rencem banyak yang kepake gitu kan, dipakai emasna ada gitu kan. Terus kelihat tabungannya ada jempek mitoha mah teh. Tapi mun saeutik-saeutik menta beas, saeutik-saeutik menta degeun sanggup kabayang teh mitoha nu bakal ngagorowok teh heula. Dibanding dengan orang tua kita. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi begitu pasti alam dan budayanya ya. Jadi kalau berbicara mertua itu sangat peduli sebetulnya kepada cadangan yang terjadi pada sebuah tatanan rumah tangga. Atau ya kalau yang belum punya mertua siapa sih? Yaitu orang yang membesarkannya. Yang membesarkan kita gitu, membesarkan kita secara nama, membesarkan kita secara misal jasad karena tidak dekat dengan orang tua ataupun orang tuanya sudah tidak ada, yaitu sama saja sebagai mertua ya. Oke, yang kelima adalah sumsum tulang. Sumsum tulang belakang ataupun sumsum di tulang paha rekan-rekan sekalian ya. Nah, sumsum tulang belakang ataupun sumsum di tulang paha ini berfungsi untuk memproduksi rekan-rekan sekalian ya. Memproduksi yang namanya sel beta ya, sel B ya. Nah, jadi di sini sama dengan yang memproduksi sel darah merah. Nah, sel darah merah itu diproduksinya di sana, di sumsum tulang ya. Jadi kalau misalkan seseorang itu terkena talasemia atau kekurangan sel darah merah ya, ataupun misalkan seseorang itu kurang darah ya, kurang darah bukan tekanan darah, kurang darah ya, anemia ya, maka orang tersebut berarti sumsum tulang belakangnya itu kurang memproduksi sel darah merah. Kenapa? Karena sel darah merahnya itu kurang kalsium, kurang perekat ya gitu. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian ya, bahwa sumsum tulang belakang ini seolah-olah biasa saja, tapi itu juga bisa menjadi penentu. Karena sumsum tulang belakang ataupun tulang paha itu, kebayang rekan-rekan sekalian ketika seseorang itu tidak mempunyai sel darah merah atau kurang sel darah merah, dah limpe kemana-mana itu limpe, makanya limpe sama dengan rekan-rekan lemes ya. Nah, perlambang dari sumsum tulang belakang ini adalah istri atau pasangan hidup. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Kenapa rekan-rekan sekalian? Ya pasangan hidup begitu. Jadi kalau berbicara pasangan hidup itu, ya itulah sebagai orang yang memberikan support sel darah merah ya, seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi memberikan support, memberikan penguat atau siapapun. Jadi bukan hanya pasangan hidup yang misalkan nih, oh itu kalau udah berumah tangga, kalau belum berumah tangga siapa dong kan gitu. Kalau belum berumah tangga berarti eta BBNHT saha gitu loh. Nah, itulah sebagai sel darah merahnya. Kadang-kadang rekan-rekan sekalian, manusia itu berani meninggalkan orang tua ya demi pacarnya, bener nggak? Banyak hal yang seperti itu, begitu dahsyatnya gitu loh. Kalau yang namanya BBNHT apa istilahnya Pak Ustadz? Bahasa Indonesianya BBNHT apa Pak Ustadz? Kekasih hati. Alah. Sokres. Kakak penak Pak Ustadz itu kekasih hati gitu loh. Jadi kekasih hati itu ya itulah yang bisa memberikan satu support yang namanya apa ya? Sel darah merah, menjadi mood buster. Mood booster.
gegeleyangan gitu dah boga booster. Kabayang tuh boga booster, makanya boga booster gitu kan. Siapa? Ya pasangan kita. Oke, seperti itu. Tetapi pahami rekan. Betul. Soulmate. Tetapi pahami rekan-rekan sekalian, ketika tubuh kita kekurangan kalsium, tulang kita kekurangan kalsium, kurang perekat di antara tulang dan tulangnya, maka sel darah merah itu tidak terproduksi ataupun kurang terproduksinya, sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan yang namanya, kebayang nggak? Yang pertama berarti kan anemia, ya kurang bertenaga, kurang gairah, dan kesananya osteoporosis, mudah rapuh. Berarti rekan-rekan sekalian, berbicara kalsium atau perekat, di sini berbicara apa sih yang menyebabkan tulang antar tulang itu bisa menyatu? Apa? Kalsium ataupun perekat. Apa itu? Komunikasi. Salah we komunikasi jeung pasangan hirup mah bletek we gitu loh. Padahal sana tina piring ngagubrak biasa gitu loh. Weh sesentak wae cenah gitu. Padahal piring uragna biasa. Seperti itu. Jadi dengan pasangan hidup tuh harus seperti apa supaya bisa tercipta yang namanya energi booster kan gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Perkuat susunan tulangnya. Apa itu? Perkuat komunikasinya. Berarti salah komunikasi sedikit, disitulah akan terjadi friksi. Apa yang menyebabkan friksinya rekan-rekan sekalian? Lelah, booster. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Jadi begitulah seperti hanya sumsum tulang. Begitu juga berarti kan itu sebagai pasangan hidup. Pasangan hidup atau kekasih hati. Aduh. Nah itu rekan-rekan sekalian. Jadi jadikan itu menjadi booster dengan cara apa? Dengan cara komunikasi. Komunikasi tidak terjalin itu bisa membuat friksi ya dari hal yang sekecil apapun. Jangan dinanti-nanti. Biasanya komunikasinya suka dinanti-nanti. Bahaya deh. Begitu. Cenah engke we cenah kalsium nuang kalsium nama engke atuh kaburu potong manten berarti kan gitu. Nah tulangnya potong manten pun bahaya. Kebayang harus digipnya. Nah, lebih parah lagi berarti kan. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Kemudian nah, yang keenam. Yang keenam itu adalah pembuluh limpa rekan-rekan sekalian, atau saluran tadi yang disebut saya kabel. Nah, itu berarti pembuluh limpa ya. Nah, fungsinya itu adalah untuk mengangkut getah bening dari jaringan rekan-rekan sekalian. Jadi mengangkut getah bening, purah ungkat angkut we eta mah gitu. Aya sekarang ada bagian di sebelah atas yang ada racunnya, dorog-dog gedinya gitu, membawa ya si pembuluh limpa yang membawa saya darah putihnya ke sana, kemudian mengumpa toksin ataupun kuman digumpal. Nah kemudian ada yang ditempelkan, ada yang dibuang, kan seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Jadi ya pembuluh limpa ini fungsinya adalah mengangkut getah bening ya. Nah, mengangkut getah bening ke seluruh jaringan tubuh. Dan jika ada bagian yang banyak kuman atau toksinnya, maka si sel darah putih itu akan difokuskan ke sana. Dan satu lagi rekan-rekan sekalian, fungsi dari pembuluh limpa, nah kabel-kabel tadi yang dari atas sampai bawah itu adalah untuk menjaga cairan tetap bergerak satu arah. Jadi supaya cairan itu tetap bergerak satu arah gitu kan, dari atas ke bawah set kan gitu. Melalui bagian paling depan kan gitu, awalnya itu turun, nah kemudian sampai ke telapak kaki, dari telapak kaki kemudian ke bagian belakang yang namanya tubuh kita, naik lagi ke atas kan, itu berarti satu arah. Jika tidak terjadi demikian gitu, tidak terjadi pergerakan satu arah gitu kan, satu arah dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu, tidak terjadi demikian, maka akan terjadi pembengkakan seperti kaki gajah ya, atau beri-beri gitu rekan-rekan sekalian ya, ataupun misalkan mukanya itu bararsem gitu. Nah itu menandakan bahwa pembuluh limpanya itu kurang bekerja efektif. Oke, rekan-rekan sekalian. Jadi pembuluh limpa ini terkoneksi ya. Dari bagian atas ke bagian bawah, dari bagian bawah ke bagian atas itu terkoneksi.
Terkoneksi itu tersambung berarti rekan-rekan sekalian. Nah, makanya pembuluh limpa ini secara budayanya itu disebut sahabat atau teman dekat, ya. Kawan dekat. Jadi sahabat atau kawan dekat rekan-rekan sekalian, ya. Kan suka ada partner kita rekan-rekan sekalian, ya. Ada partner nih. Ada kawan, ya, atau disebut juga sahabat. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap sistem kekebalan tubuh kita, ya. Sehingga kalau misalkan kawan kita tidak tersambung dengan kawan kita, ya, tidak terkoneksi dengan kawan kita, maka itu juga akan terganggu sistem kekebalan tubuhnya. Makanya harus punya sahabat ataupun kawan, ya, sesama teman seperjuangan kan, ya, seperti gitu, ya. Nah itu. Jadi lebih cenderungnya kalau pembuluh limpa ini kepada sahabat, teman berbagi, ya. Kawan berbagi yang itu teman hampir 3/4 rahasia kehidupan kita dia tahu. Kelemahan dan kelebihan juga dia tahu. Begini, kalau rekan-rekan sekalian tahu sahabat itu yang seperti apa, ketika kita itu mempunyai kejelekan, maka orang tersebut itu akan menutupi kejelekan kita itu. Akan membela dari sudut kebenarannya. Nah itu sahabat kita. Nah orang yang seperti itulah yang disebut dengan pembuluh limpa. Orang tersebut adalah orang yang sangat kenal dekat dengan kita. Dan ketika kita itu mempunyai kejelekan, dia akan menutupinya. Dan ketika dia juga mempunyai kejelekan, kita berusaha menutupi dia. Nah itulah sahabat. Atau disebut ashiratakal akrabin. Begitu rekan-rekan sekalian, ya. Jadi kalau orang tersebut itulah yang akan mempengaruhi kepada kekebalan tubuh kita, begitu. Makanya apa yang membuat kita itu selama terkoneksi, selama pembuluh limpa itu terkoneksi dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas, selama kita mau sehidup dan sepemahaman, lain sehidup semati, sehidup dan sepemahaman dengan dia, maka itu tidak akan terganggu. Begitu, adanya take and give, adanya memberi dan menerima, adanya peduli dan dipedulikan, gitu rekan-rekan sekalian. Selama itu terjalin, maka dengan sahabat itu akan tetap terjalin. Begitu rekan-rekan sekalian. Oke, itu secara pasti alam dan budaya kan gitu. Jadi kalau pembuluh limpa itu terganggu, apa yang terjadi kan gitu, ya. Ya, banyak pembengkakan di mana-mana, termasuk rekan-rekan sekalian. Lipoma juga, lipom ya, daging, bukan daging jadi itu. Lemak nih, lemak, ya. Lemak sok ngagararannya dina tongong, dina perut gini kan gitu, ya. Tapi mengeras. Nah, itu lipoma. Salah satu itu adalah akibat dari yang namanya pembuluh limpanya itu terganggu gitu. Ketika ada toksin digulung oleh sel getah bening, dan ketika kurang cairan, ya rekan-rekan sekalian, maka si toksin yang digulung tersebut akan membentuk gumpalan lemak. Oke. Begitu. Oke, berarti apa yang harus dilakukan supaya sistem imunitas itu terjaga seimbang? Nah, yang pertama rekan-rekan sekalian, karena sistem imun ini sangat terkoneksi langsung dengan sistem yang namanya sistem saraf pusat dan juga sistem hormonal, ya, follicle stimulating hormone. Jadi salah satunya itu adalah bisa menyebabkan bagaimana bisa stabilnya, yaitu dengan olah napas. Yang pertama, ya, olah napas, kemudian pupuk keberanian dan tingkatkan keyakinan. Bisa dipahami, ya, langkah yang pertama, olah napas, pupuk keberanian dan tingkatkan keyakinan. Nah, itu akan membuat seseorang imunitasnya itu terjaga dengan baik. Saya ulangi, olah napas, pupuk keberanian dan tingkatkan keyakinan. Kenapa demikian rekan-rekan sekalian? Ketika seseorang itu olah napas, memupuk keberanian dalam diri dan kemudian mempunyai keyakinan, ya, atau kepercayaan yang lebih, maka otomatis rekan-rekan sekalian, maka si susunan saraf itu akan rileks. Ketika susunan saraf itu rileks dan fleksibel, maka si kelenjar limpatik itu juga bekerja maksimal. Oke, itu sambungannya, ya. Yang kedua rekan-rekan sekalian, gerakan dan lenturkan sendi-sendi. Gerakan dan lenturkan sendi-sendi. Karena banyak orang yang kurang bergerak
dari sistem imunnya itu akan terganggu. Gerakan dan lenturkan sendi-sendi. Nah, itu bisa membuat seseorang itu sistem imunnya itu meningkat. Oke. Apa yang paling gampang? Ya, jalan ya. Atau lari selama minimal itu 10 menit. Lari di tempat saja. Duh, saya mah irah aya waktuna keluar olahraga. Piraku ari HS aya waktu gitu loh, rekan-rekan sekalian ya. 10 menit 3 kali dalam seminggu kan gitu ya. Tidak lama-lama itu akan membentuk nodul itu setelah selalu kuat. Karena ketika nodul itu tidak berganti selnya di dalamnya, maka sel yang ada ataupun sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit yang ada di nodul tersebut akan mengeras, rekan-rekan sekalian. Salah satu caranya adalah gerakan dan lenturkan sendi-sendi itu supaya si sekelenjar keringat itu bergerak maksimal. Jika maksima pembakaran keluar, yaitu maksima, kebayang nggak rekan-rekan sekalian, nodul itu akan kuat. Nodul itu akan sangat elastis. Nodus ya. Nodusnya itu atau disebut juga nodul. Kawas anggur tadi itu akan elastis. Jadi kalau kurang dilenturkan gerakannya ya, kurang dilenturkan itu sendinya, maka si yang tadi saya bilang kayak anggur itu tersebut itu mengeras. Kalau mengeras ketika ada benda asing itu akan apa ya, telat gitu loh. Mengeluarkan sel darah putih, sel darah merah, dan trombositnya itu ketelat. Kalau telat keburu infeksi manten gitu loh. Tapi kalau misalkan lentur ya, si kantong yang kayak anggur tersebut kalau lentur, ketika ada toksin ataupun kuman langsung dia semprotkan serut gitu. Oke. Dan salah satunya hoream saya mau olahraga atuh di terapi kudu saminggu sakali ku Gusmus, berarti kan gitu. Ku Gusmus terapi kan kita punya gerakan tekan, putar, kiap. Kiap kan bisa seluncur, bisa dengan dijemol gitu kan. Kita menekan sama dengan mengeluarkan sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Just. Kemudian kita memutar itu sama dengan merelaksasi supaya si nodus tersebut itu elastis. Oke, dan kemudian kiap itu sama dengan mengeluarkan seluruh bagian yang dulu dan nanti digantikan dengan bagian yang baru, sel darah merah, sel darah putih, dan trombositnya itu. Jadi ada rotasi atau perputaran. Sehingga si nodul itu tidak yang namanya mengeras. Dan begitu kerja dari terapi sebetulnya mah. Untuk apa kerja terapi? Ya untuk memfungsikan nodul tadi. Kenapa harus 3 cara? Tekan, putar, kiap. Kalau tidak demikian berarti kan tidak maksimal nodulnya. Anda mau akupunktur, Anda mau seorang bekamar atau apapun, seluruhnya yang bentuk terapis itu sama dengan memfungsikan nodul supaya maksimal. Dan 3 gerakan yang bisa memaksimalkan nodus tersebut adalah dengan tekan, putar, dan kiap. Kiap itu bisa jemol, bisa seluncur, itu sama aja kiap. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Kenapa harus digerakkan dan dilenturkan sendi-sendinya? Supaya terjadi rotasi ya, antara sel darah merah, sel darah putih, dan trombositnya itu berganti secara periodik. Kemudian yang ketiganya itu adalah belajar menerima. Belajar menerima dan belajar terus untuk meningkatkan kemampuan. Pahami rekan-rekan sekalian. Kenapa ini menjadi satu poin. Belajar menerima dan meningkatkan kemampuan. Banyak orang ketika diprotes itu tidak nerima. Ketika dikomplain tidak nerima. Ketika dikasih masukan itu tidak nerima. Kebayang gak rekan-rekan sekalian? Tidak nerima itu sama dengan kita sudah memfungsikan yang namanya kortisol. Ketika kortisol tersebut keluar dari amigdala ya, atau pituitari atau tengah otak, maka secara otomatis akan menggumpal dan membuat nodus tadi itu menjadi mengeras. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian tanpa disadari. Ketika kita protes tapi kita tidak punya solusi, ketika kita tidak bisa menerima kenyataan ya, kita kurang menerima kenyataan secara otomatis. Nanti pikiran make bisa ngaganggu kanu awak nyareri, kanu panas tiris, kanu ngagibrik dan lain sebagainya. Sekarang rekan-rekan sekalian paham. Kenapa ketika pikiran kita terganggu dengan kesedihan, dengan ketakutan, dengan kemarahan, dengan kekecewaan dan kurang percaya diri, seseorang itu bisa sakit.
Nah, karena 5H tersebut, stres yang 5H tersebut itu akan memacu otak mengeluarkan yang namanya kortisol. Ketika kortisol itu dikeluarkan, jaringan mana yang pertama kali terpengaruhi? Nodus. Sistem kekebalan tubuh itu menjadi menjadi mengeras ya. Kalau sistem kekebalan tubuh itu mengeras, otomatis metabolisme itu tidak seimbang. Maka akan terjadi sakit-sakit badan, akan terjadi yang namanya panas tiris, akan terjadi yang namanya racun itu menyebar pada otak sehingga tidak sadarkan diri dan lain sebagainya. Jadi paham ya, ketika seseorang itu galau, maka yang terganggu pertamanya itu adalah nodus ya, nodus limpa. Atau tadi tuh kayak anggur itu tadi, yang pertama terganggunya itu. Oke ya, jadi kenapa belajar menerima? Belajar. Kenapa di sini ada kalimat belajar menerima? Karena menerima itu proses pembelajaran ya. Tidak ada manusia yang suksesnya itu abadi. Yang abadi itu adalah penyesuaian. Benar nggak rekan-rekan sekalian ya? Jadi ketika orang tersebut tidak menyesuaikan diri, selamat datang dengan masalah baru. Seperti itu. Sukses kita hari ini harus kita raih juga di hari esok dengan cara adjustment atau menyesuaikan diri. Begitu rekan-rekan sekalian. Nah, yang kelimanya itu adalah berjemur. Berjemur di bawah sinar matahari dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Karena ya, berjemur di jam 7 sampai jam 10 pagi itu mengandung ya, rekan-rekan sekalian, mengandung ultraviolet yang bisa mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh kita. Oke. Vitamin D itu sendiri berfungsi untuk ya meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga emosi tetap stabil, menjaga elastisitas kulit. Oke ya. Menjaga seluruh jaringan yang namanya kekebalan tubuh itu menjadi fleksibel atau elastis. Itu salah satu fungsi dari kenapa kita harus berjemur di jam 7 sampai jam 10 pagi. Bukan berjemur kali ya. Bisa atupan saya mah digawe kumaha berjemur. Nah, terkena sinar matahari minimal 1 menit. Minimal 1 menit ya, di antara jam 7 sampai dengan jam 10 pagi. Piraku 1 menit tuh bisa. Kan gitu ya. Rekan-rekan sekalian, udah tuh bisa tuh pura-pura kacai sugan anu digawe mah gitu. Kan nggak mungkin ya, segala situasi ataupun kondisi selalu bisa disiasati, tergantung apakah kita peduli ataupun kurang peduli, seperti itu. Dan yang keenamnya rekan-rekan sekalian ya, nah ada bahan dari luar yang namanya itu bisa membentuk kekebalan tubuh ya, dan membuat nodus itu selalu seimbang. Apa itu? Kan gitu. Jadi ada bahan dari luar namanya itu jadid, rekan-rekan sekalian. Jaded ditulis jadid. Dan bahan jadid itu ada di Pandan Brajageni. Begitu. Jadi salah satu untuk meningkatkan kekebalan tubuh yang membuat nodus itu menjadi selalu elastis, limpa itu juga selalu menjadi elastis, itu adalah yang namanya jadid. Oke rekan-rekan sekalian ya. Nah jadi Pandan Brajageni itu salah satunya adalah untuk mengelastiskan nodus ya. Di mana nodus itu adalah salah satu bagian dari sistem pertahanan tubuh atau kekebalan tubuh. Oke, rekan-rekan sekalian, aya nunutan ke bisa aya nunutan. Luar biasa harurung kene. Oke, berarti ini solusi bagi diri ya. Bagaimana apa yang seperti hanya tadi Mas Troni bilang rekan-rekan sekalian. Jadi kan kalau misalkan sistem kekebalan tubuh itu sama dengan lebih otentik dengan self management ya. Sehingga rumusannya itu self ya. Benar nggak rekan-rekan sekalian? SELF. Oke, tadi Mas Roni bilang bahwa yang pertama itu adalah sadar diri, benar nggak? Self awareness. Rekan-rekan sekalian, atau disebut sadar diri ya.
Apa itu yang disebut sadar diri? Menyadari akan siapa dirinya dan bagaimana potensinya. Jadi begini, ketika masuk di GM itu tidak semua orang itu senang dengan aktivitas terapi, tidak semua. Saya mah rek ngumpulkeun jelema we kan gitu. Nah, jadilah orang pengumpul manusia, bener nggak? Menjadi jaringan. Sok bekerja sama dengan siapa? Saya mah tidak mau menjadi pelaku dari terapi kupra, akupoint ataupun bekam ataupun hipno. Saya mah yang jualan produk. Sok jualan produk we gitu. Jadi diri Anda sadari diri apa kemampuannya di mana gitu loh. Nah, tingkatkan di sana, sadari diri gitu. Potensi Anda di mana? Nah, di situ fokuskan potensi Anda. Seperti itu rekan-rekan sekalian, supaya beungharna gancang. Ya. Nah, kemudian yang kedua nih, eksplorasi diri. Nah, seperti halnya barusan, kita harus siap untuk belajar dan meningkatkan kualitas diri. Jadi eksplorasi diri itu sama dengan kita harus siap belajar. Belajar dari apa? Belajar dari keadaan, bukan dari kekalahan. Belajar dari keadaan, karena keadaan itu bisa kekalahan dan kemenangan. Apa yang membuat saya dulu itu bisa didengar orang? Apa yang membuat sekarang itu saya tidak didengar orang? Seperti gitu mungkin. Ya, jadi eksplorasi diri. Oh, saya teh kurangna lamun ngomong teh bat brot, atuh tong sina bat brot ngomongna. Oh, saya teh lamun keur ngomong teh sok edeg, atuh tong sina edeg ngomongna. Oh, saya teh lamun keur ngomong teh nyinggung batung, ulah nyinggung batuna. Oh, lamun saya keur ngomong teh sok memeueusan teuing, atuh tong memeueusan teuing gitu loh intonasinya. Nah, maksudnya adalah di sini sama dengan mengeksplorasi diri itu apa yang membuat kita itu kurang pede. Maka disitulah kita memperlengkapi diri dari ketidakpedean tersebut. Contoh misalkan kita kurang pede melakukan misal melakukan yang namanya hipno. Sok lakukan terus menerus kepada orang-orang dekat. Dina urang salahna oge paling apa gitu kan. Paling juga isi mah balik cenah gitu. Ukur sakitu coba. Ya benar nggak rekan-rekan sekalian ya. Kalau misalkan ke orang saya teh belum mengetahui ataupun memahami mengenai akupoint anatomi. Coba deh kita terapkan dulu ke orang dekat. Ke siapa, ke adik, kakak atau siapapun. Jadi kalau orang dekat itu kan sangeunah namun meletok teh. Tengeunaheun maneh mah cenah mencet teh gitu. Nah, berarti itu jadikan menjadi sebuah masukan bagi kita. Cobalah di kemudian hari kumaha ayeuna. Kan seperti gitu. Atau mana mah cek urang teh gitu. Pan ngareuna cenah. Tuh, pan kamari mangahina aya nama nyebutkeun ngareuna. Nah, harus ada perubahan seperti itu. Jadi kalau misalkan aduh saya kunaon nya misalkan teh teu bisa wae ngajual pendan. Belajar gini teh nih hese atuh ngomong lagi tarah coba kebayang enggak? Bedakan antara menjual dan menerangkan rekan-rekan sekalian ya. Jadi biasanya kalau orang yang banyak menerangkan mengenai pendan, kemudian memperlihatkan pada orang lain itu mengenai testimoni pendan, orang tersebut akan jauh kesempatannya itu akan mendapatkan pelanggan pendan. Yang penting kita menerangkan aja dulu, menerangkan. Contoh gini rekan-rekan sekalian. Saya teh misal saya pakai ini seperti ini, kan gitu. Mending ngareunah pakai ieu teh gitu kan aduh era saya teh ka guru saya can kabeh dibayarna misalkan seperti gitu. Emang sabaraha eta teh naon gitu kan. Kakarak 10 juta bayarna gitu kakarak satengahna gitu. Nah, seperti itu. Kan seperti itu ya. Era matak itu geus karasa ngareunahna bener-bener ngareunahna ku awak teh. Tapi can kabayar ka guru saya 10 juta deui. Karamaya sabaraha 10 juta. Kebayang nggak Anda juga udah menawarkan itu berarti mau tidak mau suka tidak suka orang tuh aduh eta 20 juta memang naon wae eta teh. Nah, ada yang namanya nanti perkataan selanjutnya. Kan itu mancing, bener nggak rekan-rekan sekalian ya? Kalau Anda ingin pendan Anda dibeli dengan harga yang lumayan, berarti buatlah satu wacana ataupun opini yang membuat Anda itu bisa seperti itu. Oke. Jadi bisa berkualitas tuh yang namanya pendannya ya. Jadi teka mana meni heula. Jadi siapa? Yang menjadi diri Anda sendiri gitu. Diri sendiri, benar enggak? Self awareness ini sadari diri bahwa Anda itu, kita itu adalah promosi untuk diri kita sendiri gitu loh. Artis untuk diri kita sendiri. Kebayang enggak bahwa kita itu akan lebih dahsyat ketika kita ngomong bahwa
Saya meni enak pisan make ieu teh kan gitu. Mendingan lah make dengan sekaeraan ku guru teh gitu. Ya wayang rekan-rekan sekalian. Mang naon eta teh kan mulainya gitu. Orang gitu.Les, kita terangin satu persatu, tah ieu teh ieu, fungsina keur ieu dan lain sebagainya. Tanpa disadari Anda sudah menyemprotkan gitu loh, menyemprotkan ilmu pada orang tersebut. Sekarang, besok ataupun di kemudian hari, orang tersebut itu akan membutuhkan apa yang Anda ucapkan tersebut. Yakini itu, sadari itu, gitu loh. Nah, dari beberapa orang Anda ngomong dari 10 orang, dah hukum Pareto kan biasanya. Yang secepatnya akan datang kepada Anda dan memintanya itu adalah 2 orang. Ya maka karena yang ngomong ke 2 orang nyebutkan eueuh nu meuli, pan bingung oge ka abdi. Kan seperti itu. Ajarkan, saya udah ngomong di mana? Di dalam hati gitu. Oh, ribuan kali saya bicara tapi di dalam hati. Oh gitu. Jadi kakak ngomongnya tadi di dalam hati we gitu. Saya nu meuli wae cenah gitu. Nah, terus kumaha? Iya cenah abdi kakak ngomong we ayo gitu. Tapi ka diri sorangan geus diomong gawat acan. Eta gitu. Nah, banyak ada yang seperti itu gitu loh di jaringan di luaran sana. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi eksplorasi diri. Selalu siap belajar atau meningkatkan kualitas diri kan gitu ya. Kemudian lentur. Nah, yang L-nya itu lentur ya, bersikap fleksibel dengan lingkungan dan orang-orang terdekat. Abong kena salah gitu kan. Salahnya orang terdekat orang teh gitu melakukan kesalahan tapi bukan prinsip atau gaok orang teh ngomong di harapan batur. Nah, hati-hati rekan-rekan sekalian ya. Ke anak kita, ke pasangan kita ataupun siapapun hati-hati, jangan sampai kita ngomong di hadapan orang banyak. Karena mahkota mereka ada pada diri kita. Ku urang wae geus teu dihargaan komo ku batur. Kebayang enggak rekan-rekan sekalian? Coba lihat. Kalau orang tuanya tersebut di hadapan banyak orang itu memuji anaknya ataupun menyayangi anaknya gitu, menjaga anaknya, jarang anak tersebut disepelekan oleh orang lain. Tapi kalau anak tersebut sia mah ditako di harapan batur dan lain sebagainya ya, dicarekan di harapan batur, da batur oge nyarekan teh gampang ka anak eta teh gitu. Bisa dipahami enggak rekan-rekan sekalian ya? Jadi banyak hal itu terjadi di lapangan. Begitu juga kepada orang-orang dekat kita. Nah, mungkin ya itulah salamatul insan pihib di lisan rekan-rekan sekalian. Oke, yang keempatnya itu adalah F-nya itu adalah fokus pada tujuan. Betul rekan-rekan sekalian ya. Jadi tetap fokus pada tujuan. Banyak orang yang zizo. Mentalnya itu terpecah belah ya. Jadi ketika ada impian, jaringan bad brot ngaco. Ketika punya impian aya nu protes mengenai produk eureun. Ketika ada impian diprotes ke orang imah eureun. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Impian Anda jangan dirubah, tapi rubah caranya. Nah, itu yang disebut fokus kepada tujuan ya. Fokus pada impian tersebut. Anda jangan pernah merubah impian Anda. Jika Anda belum sampai juga pada tujuan Anda, jangan merubah impiannya, tapi rubahlah yang namanya teknisnya atau caranya. Mungkin itu dulu Mas Roni yang bisa saya sampaikan. Mas Roni, halo. Boy, luar biasa. Siap. Luar biasa, Bu. Siap, Mas Roni. Sampai Vietnam, boy. Tapi kan runutan gitu Mas Roni, coba kebayang enggak itu teh bosan keun wae we nunutan tah pokona masih HP teh simpen di sebelah kanan itu keun we ame jadi mesin kayak teh otakna gitu. Oke Mas Roni, jeda dulu ya Mas Roni ya. Ya. Oke rekan-rekan semua ya, untuk dijawab dengan sangat gamblang tadi oleh guru besar kita semua ya. Oke, di sini ada pertanyaan lagi. Rekan-rekan kita batasi mungkin sampai 2 atau 3 penanya lagi karena waktu sudah mepet-mepet ya, sebelum nanti di closing nanti oleh guru besar kita semua nih, Buya Agus Muslim. Nah, ini dari Muyana dulu. Nah, yang sudah masuk lewat kolom chat. Bu Mu boleh masuk atau bagaimana? Terjawab ya, ada di budaya. Okay. Sudah terjawab ya. Jadi pertanyaannya gini Bu, bagaimana solusinya menghadapi teman yang belum tersistem agar tidak jadi toksik? Nah, seperti itu. Oke. Jadi bagaimana menghadapi teman yang toksik? Di pekerjaan dimanapun itu selalu ada teman toksik ya.
Tapi jawabannya hanya satu kalimat nih, punyai prinsip. Jadi apa sih yang disebut prinsip itu, kan gitu ya. Yang disebut prinsip itu adalah yang pertama tujuan, cara, dan tujuan, kemudian ada caranya dan kita melakukannya. Nah, itu prinsip gitu. Jadi kalau kita mempunyai tujuan, kemudian kita mempunyai cara dan melakukannya, kita berarti kita mempunyai prinsip. Begitu. Jadi apa yang harus dilakukan ketika kita mempunyai teman yang toksik? Dua kalimat yang perlu kita terus camkan di dalam diri kita. Ucapkan apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita ucapkan. Nah, itu berarti untuk menghadapi teman toksik mah. Biasanya teman toksik akan tetap mengganggu ketika itu lentur. Kita itu sebetulnya ketika kita itu seolah-olah mengikuti mereka gitu loh. Nah, tapi ketika kita kekeh sumekeh, nah biasanya teman toksik itu juga dengan sendirinya menjaya hese cenah ngamangaruhan ka si eta mah cenah gitu. Jadi ya ucapkan apa yang kita lakukan dan kita melakukan apa yang kita ucapkan. Nah, itu berarti sehingga mereka itu tahu kalau misalkan nih ada yang apapun lah menghina atau apapun, saya mah suka didoakan gitu. Saya suka doakan orang tersebut mudah-mudahan panjang umur gitu kan. Mudah-mudahan dia bisa melihat saya gitu ya. Sehingga pada satu titik akan saya buktikan lu gitu kan akan melihat saya berhasil gitu kan. Sehingga saya tetap Bu, kalau misalkan ada orang teman toksik, apakah ngahina, menyepelekan atau apapun lah, pada intinya pada jenis pekerjaan kita, pada bentuk pekerjaan kita, saya mah suka doakan ya Allah, mudah-mudahan dia panjang umur, mudah-mudahan matanya masih tetap bisa melihat. Pada satu titik tolong saya buktikan pada dia bahwa saya layak diperhitungkan olehnya. Nah, itu Pak, Bu, yang selalu saya camkan dalam hati saya. Pada satu titik dan gak lama itu saya sudah beberapa ratus kali buktikan. Ada orang yang ngomong, lah cenah, kira-kira tina terapi bisa beunghar. Oh, itu masih terngiang di dalam telinga saya. Dan itu tidak lama sebetulnya mah gitu. Sekitar 1 tahun ke depannya, udah jauh teuing, enak macam naik nuturkeun maneh teh. Tuh, coba kebayang. Saya doakan aja Bu. Sebetulnya kalau ada teman toksik, ya biasanya apapun itulah ya. Tapi kita mempunyai prinsip gitu. Saya mendoakan mudah-mudahan dia panjang umur. Dia bisa melihat ketika saya berhasil. Sehingga dia menyesal dengan apa yang dia katakan. Nah, itu Bu. Itu akan menjadi prinsip yang kuat pada diri kita. Itu cara menghadapi teman-teman yang toksik. Tapi yang paling efektif adalah wadarni wal mukadibina wa mahilhum qalilan wahjurhum hajran jamilan. Ya biarkanlah yang seperti itu mereka mau ngomong apa gitu kan. Yang penting kita tetap bersikap seindah-indahnya dengan apa yang kita lakukan. Sehingga mereka akan dengan sendirinya termagnet oleh kita gitu, karena keberhasilan kita, karena pencapaian kita. Begitu Bu. Iya, natur nuhun Bu ya. Siap, sami-sami Bu. Jadi kesimpulannya Bu Mu ya, tadi yang disampaikan oleh Bu ya, lakukan apa yang kita ucapkan dan ucapkan apa yang kita lakukan. Jadi poinnya di situ, luar biasa ya Bu. Bisa memuaskan Bu? Ya Bu. Atau daun Bu. Siap, nah, ini ada selanjutnya Bu yang masuk lewat direct message. Di sini ada dari Ibu Hajah Ramih Sulaiman. Nah, di sini Assalamualaikum. Punya PJL keluhan TMJ disorder, ini radang rahang namanya ya, TMJ disorder. Sudah 3 tahun, mohon arahan terapinya dan herbalnya. Ya, kemarin dicek jari putur, terasa di bagian limpa dan usus kecil. TMJ disorder. Ya, TMJ disorder, kemudian seperti hanya tadi yang itu hampir sama dengan apa yang dengan Pak Ustadz tadi. Jadi adanya kelemahan ataupun adanya infeksi ya di daerah rahang. Nah, tadi prinsipnya sama Bu Hajah Rami dengan apa yang dilakukan dengan pasien yang rheumatoid arthritis. Itu sama karena itu juga bagian dari rheumatoid arthritis. Sebetulnya kalau rheumatoid arthritis ataupun TMJ disorder itu adalah bagian dari sistem muskular ya, atau sistem otot ya, sebetulnya itu gitu. Pertanyaan bagi sistem otot, tapi nggak apa-apa. Nah, kan sebetulnya kita belajar secara keseluruhan ya. Jadi untuk apa yang dilakukan untuk hal yang demikian Bu Hajah Rami, lakukan seperti yang
yang tadi dilakukan oleh kepada pasien ya ataupun PJL dengan rheumatoid arthritis, yaitu tadi dengan langkah-langkahnya itu adalah dengan cara memberikan kompres panas dan dingin ya. Kemudian setelah itu, nah bedanya kalau di daerah rahang ini, kalau misalkan tadi di daerah sendi di lutut ataupun pinggang itu bisa dengan kupra, maka di daerah rahang itu setelahnya dikompres hangat dan dingin itu tinggal mengganti dengan akupunktur. Akupunktur aja di daerah sekitar dan daerah muka, berarti kan seperti itu Bu Haja ya. Nah setelah itu suplemennya sama, yaitu dengan memberikan seperti tadi GMS2 dan RPGM. GMS2 nya 3 kali 4 tutup botol dengan RPGM 3 kali 1 sendok makan. Nah itu akan sangat efektif sekali. Dan di daerah topikalnya itu berikan GM oil yang dihangatkan Bu Haja. Itu akan jauh lebih efektif. Turun Bu ya. Siap, sami-sami Bu Haja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sangat jelas ya Bu Haja ya yang disampaikan oleh guru besar kita semua ya. Jadi hampir sama dengan Pak Ustadz ya Bu ya. Sama, hampir sama dan sejenis. Sebetulnya itu adalah bagian juga dari rheumatoid arthritis. Cuman kalau Pak Ustadz tadi pencetusnya adalah dari sistem hormonal ya yang mengganggu terhadap rheumatoid arthritis dan di daerah tungkai bawah. Nah kalau Bu Haja Rami ini di daerah muka ataupun kepala ya itu gangguannya. Seperti itu. Oke Bu, nah ini ada satu lagi penanya, sebetulnya ini banyak ya rekan pertanyaannya, tapi memang ada yang sejenis sih sebetulnya pertanyaannya tadi dari rekan-rekan yang lain. Nah ini coba saya pilih dulu yang langsung masuk ke DM, direct message. Nah di sini ada dari Mas Bram Bu, ada di sini. Bu ya, bagaimana caranya kita menjadi kalsium yang baik ya, menjadi perekat yang baik? Apakah menyampaikan keilmuan atau hasil koordinasi terbentuk di dalamnya? Seperti itu Bu. Oke. Bagaimana cara menjadi kalsium yang baik? Menjadi kalsium yang baik itu sama dengan satu hal aja. Ilmu itu bisa didapat dari mana saja. Ilmu itu semuanya baik. Ketika disampaikannya kurang baik, maka ilmu itu tidak bernilai baik. Nah, bagaimana kita bisa menjadi perekat? Perekat itu adalah perekat silaturahmi antara kita dengan dia dengan kita. Satu hal itu adalah menjadi kalsium yang baik itu seperti hanya rumusan AACA, asam amino kalsium. Kan gitu ya. Asam amino itu protein tapi sifatnya kalsium. Kan gitu. Jadi kalau berbicara protein itu ya sama dengan seperti hanya tumbuh dan berkembang. Jadi bagaimana menjadi kalsium yang baik adalah yang pertama tidak mencela atau menyalahkan orang lain secara langsung. Itu secara budayanya ya. Tidak mencela atau menyalahkan orang lain secara langsung. Nah, itu yang paling prinsip di dalam proses komunikasi. Apapun sesalah apapun orang tersebut, ketika dalam processingnya, rekan-rekan sekali, itulah yang membuat pembelajaran itu dari awal sampai akhir itu adalah ketika kita tidak mencela atau menyalahkannya itu secara langsung. Karena mau tidak mau mencela atau menyalahkannya secara langsung itu akan membuat terluka dan banyak orang yang terluka. Padahal mana najis ninggalin nanti gitunya. Kebayang gak? Jaringan kita, upline kita atau siapapun lah, crossline kita gitu loh. Dia tuh berbuat kesalahan. Kalau yang kita mencelanya secara langsung itu akan berarti sama dengan kita memulai peperangan gitu loh. Dan perlu dipahami tidak ada peperangan yang bisa menyelesaikan permasalahan. Tetap aja rekan-rekan sekalian, kalaupun mau mencelanya dengan teknik seperti ilmu. Begitu. Nah, seperti misalkan seperti gini rekan-rekan, seperti tadi begitu. Nah, sistem limpatik gitu kan. Kakepret yang abdina sami kakepret gitu. Nah, mungkin sistemnya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan mau menyampaikan ilmu kepret lah ku ilmu gitu, tentang ku kepret ku subjektif. Kalau misalkan kita itu memukul dengan subjektif, maka orang lain akan memukul kita juga dengan subjektif. Tapi kalau kita memukul dengan ilmu, maka ketika dia memukul berarti sama dengan memukul ilmu gitu. Nah, makanya kenapa kita harus berusaha untuk terus belajar dan sadar diri ya. Sebetulnya itu sama dengan kita dalam rangka memperlengkapi diri gitu. Karena memang orang-orang yang istimewa itu harus tetap istimewa. Makanya ada istilah kalau
kalau di dalam sistem imun ini ada yang namanya diamond must have endurance. Nah gitu. Kalau berlian itu mempunyai daya tahan. Jadi kalau rekan-rekan sekalian itu adalah diamond ataupun berlian, maka tunjukkanlah bahwa rekan-rekan sekalian itu adalah diamond, mempunyai daya tahan. Nah, diamond must have endurance, kan gitu ya. Jadi berlian itu mempunyai daya tahan. Di gimana pun juga, di kolomeran, dimanapun dihina, di apapun, dilecehkan dan lain sebagainya, Anda tetap diamond. Ketika Anda bisa melakukan apa yang Anda ucapkan dan mengucapkan apa yang Anda lakukan, Anda tetap diamond. Dan sampai kapanpun Anda tetap berlian. Itulah rekan-rekan Greek ini. Begitu. Berarti. Begitu Mas Roni. Jadi kalau untuk ke Om Bram nih, bagaimana supaya menjadi kalsium yang baik? Menjadi kalsium yang baik adalah kita tidak mencela atau menyalahkan orang itu secara langsung. Tidak sindir sampir juga, tapi berikan pemahaman secara keilmuan. Di sebelah mana ini teh dan apa yang harus dilakukan. Nah, ketika kita menjalan dengan ilmu sama dengan ya harus ada solusinya juga. Berarti kan seperti itu. Begitu. Oke, gimana Mas? Sudah sangat jelas. Ya intinya menyadarkan lah. Nah gitu. Jadi intinya mah seperti gini Om Bram. Jangankan orang biasa, eta nu ngaranna garong coba geus maling geus nanaon coba. Heug disalahkeun da nyeri hate atuh. Nepikeun ka nyawa pengacara coba. Kebayang geus dumuk-dumuk garong, nyawa pengacara coba. Nah, itu yang terjadi. Oh, berarti pada intinya manusia itu tidak mau disalahkan secara langsung. Nah gitu. Tapi harus melalui perumpamaan yang bisa menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan itu bisa berefek negatif kepada hal yang lain. Nah berarti dari efek negatif ke hal yang lain baru kepada hal-hal yang seolah-olah kita tidak membombardir pada dirinya. Nah, seolah-olah care aja gitu sebetulnya. Sebel care teh coba kebayang nggak Om Bram? Yang lama kita peduli tepang sebelana alam dunia coba. Nges mapika kesalen gitunya. Tapi orang teh kudu siga peduli. Tapi itulah gitu loh. Kajian ilmu itu seperti itulah. Ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan bagi siapapun. Jangankan kita di komunitas Islam juga tidak memaksa manusia itu untuk menata dirinya itu dengan Islam. Tapi qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tetapi sudah jelas mana yang harus dilakukan itu akibatnya baik dan mana yang tidak dilakukan itu akibatnya tidak baik. Kan gitu. Berarti tugas kita itu adalah anzir asyiratokal akrabin. Kita hanya menyampaikan sesuatu yang baik dan tidak baik. Itu semua sampaikanlah kepada diri kita. Jadi kalau misalkan untuk memperlakukan orang lainnya, jadi belum beriman seseorang ketika orang itu tidak merasakan apa yang orang lain rasakan. Jika kita saja gitu kan disampaikan oleh orang lain seperti hanya itu sakit hati, begitu juga kita ketika menyampaikan hal tersebut pada orang lain, pasti orang lain juga sakit hati. Mungkin ke arah sana larinya. Jadi kalsium yang baik itu adalah selalu bernilai la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menata hidup dimanapun. Tugas kita hanya tabayyana rusdu minal ghayy. Tugas kita itu hanya menyampaikan mana yang baik, mana yang kurang baik. Seperti itu. Berarti ya, paham jelas. Jelas sekali ya jawaban dari guru besar. Oke, rekan-rekan semua ya, pertanyaan demi pertanyaan sudah tadi dijawab oleh guru besar kita semua. Meskipun di sini masih ada beberapa pertanyaan, tapi juga memang kita berbenturan ya dengan waktu. Sekarang sudah menunjukkan pukul 11 malam rekan-rekan. Nah, selanjutnya untuk sesi terakhir ini Bu, nah ini sebagai sesi closing, juga mungkin sebagai sesi motivasi kita semua. Oke. Silakan Bu. Terima kasih Mas Roni. Berbicara mengenai the power of human immune system. Aduh, panjang ting ya. Berbicara mengenai sistem kekebalan tubuh rekan-rekan sekalian. Seperti itulah berarti secara budayanya bahwa manusia itu akan kebal, manusia itu akan selalu kuat dalam tantangan, hambatan dan gangguan. Banyak orang yang beranggapan bahwa tantangan di kehidupan ini ada dua katanya. Yaitu tidak punya uang dan tidak punya waktu. Banyak orang yang punya uang
tetapi tidak punya waktu, dan banyak orang yang punya waktu tapi tidak mempunyai uang. Itu salah besar rekan-rekan sekalian. Hambatan terbesar itu bukan uang dan waktu, karena uang dan waktu itu sebagai akibat. Nah, hambatan, tantangan dan gangguan yang harus kita lakukan seperti halnya tadi sistem kekebalan tubuh, yaitu tantangan pertama ada pada diri kita sendiri, rekan-rekan sekalian. Diri kita sendiri yang tidak bisa menetralisir, tidak bisa menjadi diri kita sendiri, ya. Seperti hanya tadi bahwa fungsi dari tonsil itu adalah untuk menetralisir, menetralisir racun dan membunuh serta melemahkan kuman. Begitu seharusnya bahwa kita dengan prinsip diri kita sendiri, dengan apa yang kita kuasai, dengan apa yang kita pelajari, kita bisa, berarti kan, bisa melumpuhkan bahkan membunuh hal apapun yang akan menjadi kuman ataupun racun bagi prinsip kita. Dan yang kedua, berarti orang itu selalu terganggu dengan anak ataupun orang yang dibesarkannya ataupun jaringan. Kemudian orang tersebut juga akan terganggu nih oleh orang tua, mertua, teman dekat ataupun dengan pasangan hidup. Jadi hanya itu rekan-rekan sekalian, bagaimana supaya kita itu bisa kuat di dalam sistem kekebalan tubuh, bagaimana kita ini bisa tetap kuat dalam menjalani hidup ini, tumbuh dan berkembang, kemudian kita itu revolusi tumbuh dan berkembangnya. Jawabannya adalah jaga sistem imun kita, jaga prinsip diri kita, jaga berarti hubungan kita dengan orang yang kita bina ataupun anak kita, jaga juga hubungan kita dengan orang tua ataupun mertua ataupun orang yang membesarkan kita, jaga hubungan kita juga dengan yang namanya teman hidup, ataupun jaga hubungan kita juga dengan yang namanya teman dekat. Karena pada intinya rekan-rekan sekalian, ya, 3 hal yang membuat sistem kekebalan tubuh ini kuat. Yang pertama berarti asupan kalsium, ya, asupan kalsium. Kalsium itu sebagai perekat rekan-rekan sekalian, ya. Jadi kalau misalkan seseorang itu kuat kalsiumnya, maka kuat juga kekebalan tubuhnya, ya. Karena kalsium itu sendiri adalah membuat seluruh jaringan limpa dan kelenjarnya itu bisa kokoh dan fleksibel. Nah, kemudian yang kedua, air rekan-rekan sekalian, ya. Kekebalan tubuh manusia itu bisa kuat jika orang tersebut itu tidak kekurangan air. Maka apa yang harus dilakukan? Pasok air. Maka apa sih air? Air itu ilmu. Selama ilmu terpenuhi, selama itu juga berarti kekebalan tubuh itu tercukupi. Begitu dengan manusia. Jika ilmunya itu terpenuhi, ya secara teratur, ilmunya itu bisa membuat dahaganya itu hilang, maka di situ juga kekebalan tubuhnya itu akan terjaga. Dan yang ketiga itu adalah sinar matahari rekan-rekan sekalian, ya. Jadi kekebalan tubuh tersebut itu akan terbentuk ketika sinar ultraviolet dari jam 7 sampai jam 10 atau di pagi hari, ya, itu menyinari tubuhnya minimal 1 menit, berarti kan minimal. Maka orang tersebut itu akan mempunyai kekebalan yang ekstra, ya, dari alam ini. Begitu dengan kehidupan rekan-rekan sekalian. Kekebalan tubuh itu atau kehidupan itu akan secara tumbuh dan berkembang jika kita menggunakan energi alam. Sama dengan kita itu menjadi wakana busro, pembawa kabar gembira bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Itulah yang membuat kita banyak saudara, banyak teman, begitu rekan-rekan sekalian. Karena itu juga akan membuat kita itu bisa tumbuh dan berkembang secara pesat. Begitu kalsium, ya, yaitu cara komunikasi yang efektif. Air, ilmu berarti yang harus teratur pada diri kita. Dan yang ketiga, bersosialisasi dengan cara wakana busro, menjadi pembawa kabar gembira dimanapun dan kapanpun serta dengan siapapun. Itu yang membuat seseorang itu bisa mempunyai ketahanan tubuh. Mungkin itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sajikan dalam The Power of Human Immune System. Jadi kekuatan dari kekebalan tubuh manusia. Dan begitulah kehidupan rekan-rekan sekalian, bahwa kita harus mempunyai ketahanan tubuh.
Perlu dipahami rekan-rekan sekalian, tidak ada yang kebetulan. Karena saya yakin orang-orang yang ada di grup ini ya, adalah orang-orang yang sifatnya seperti diamond atau berlian. Bahwa diamond must have endurance. Jadi berlian itu mempunyai daya tahan. Jika rekan-rekan sekalian pada saat ini ya menjadi berlian dan terbukti daya tahannya itu bisa di grup ini, maka tunjukkan oleh rekan-rekan sekalian bahwa Anda mempunyai daya tahan seperti halnya berlian. Anda yakini saja rekan-rekan sekalian ya. Anda yakini hal tersebut karena keyakinan itu akan membawa kita sekalian pada sebuah kenyataan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga rekan-rekan sekalian sehat, semoga rekan-rekan sekalian selalu berkah, semoga rekan-rekan sekalian selalu mendapatkan impian dan cita-citanya itu secepat mungkin. Saya doakan itu. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga.